Ada 5 juta transgender, ada 5 juta waria di Indonesia. Dan kita nggak tahu dari 5 juta ini berapa persen yang punya KTP dan berapa persen yang belum memiliki kartu identitas tersebut gitu. Halo guys, ini aku Dewi Mona Lina. Kalian bisa panggil aku Mona atau Lina, terserah aja sih. Welcome! Nah guys, di sini aku akan bahas tentang KTP transgender yang diterbitkan oleh Kemendagri. Jadi gini ya guys, banyak banget, kayaknya lumayan banyak yang orang salah paham tentang KTP transgender. Sebenarnya emang ada bedanya ya? Kita bahas di sini yuk. Jujur banget nih ya guys, sebelum aku cerita, aku baru mandi, rambut juga masih basah karena pengen buru-buru bahas ini. Jadi berita ini udah beredar ya beberapa hari yang lalu dan aku kaget ada nonton di YouTube seorang YouTuber dan dia mengatakan di situ bahwa kok transgender difasilitasi ke transgenderannya gitu loh. Ini maksudnya apaan gitu. Jadi kita kalau ada berita kita perlu menelaah, meneliti dan menggali berita itu supaya juga kita nggak salah paham dan akhirnya jadi buta informasi dong, karena kita cuma sekedar baca judulnya, headline-nya, tapi nggak baca isinya. Jadi gini ya guys, jadi berita ini udah nongol beberapa hari yang lalu, banyak banget headline menulis bahwa Kemendagri akan menerbitkan IKTP bagi transgender. Nah, jadi mungkin banyak yang nggak membaca isi beritanya, hanya sekedar membaca headline-nya doang, judulnya doang. Nah, jadi gini guys, jadi Kemendagri sebenarnya akan dan sedang berjalan membantu para teman-teman transgender di Indonesia. Jadi kenapa harus dibantu dan kenapa ini harus ada, karena ini supaya untuk mempermudah kepengurusan KTP. Jadi gini guys, kita kan tahu pasti bahwa KTP itu bisa dikatakan dasar untuk melakukan urusan administrasi lainnya. Bahkan dari KTP itu kita bisa mengurus untuk membuka rekening bank, BPJS, dan bantuan sosial lainnya yang bukan mungkin lagi, tapi susah memang untuk diakses bagi para teman-teman transgender. Dan perlu diketahui juga menurut yang aku baca nih ya guys ya, dari Ketua Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, itu dikatakan bahwa ada 5 juta transgender, ada 5 juta waria di Indonesia. Dan kita nggak tahu dari 5 juta ini berapa persen yang punya KTP dan berapa persen yang belum memiliki kartu identitas tersebut gitu loh. Dan ini bagi aku penting banget. Kayak aku contohnya, aku nggak punya iktp. Aku punya KTP tapi KTP yang lama. Dan aku tahu bahwa bagi yang memiliki KTP lama dan belum melakukan perekaman untuk iktp itu akan dihapus oleh sistem Kemendagri. Artinya nomor ID aku di KTP lama itu udah nggak berlaku. Artinya aku tuh nggak terdaftar oleh negara. Aku nggak punya hak untuk memilih pemimpin, presiden, gubernur, atau bupati, atau wali kota di mana aku tempat tinggal misalnya gitu ya. Dia nggak punya hak karena aku belum melakukan perekaman iktp. Nah, dengan adanya berita ini, aku jujur jadi semangat banget untuk ngurus iktp. Jadi di berita itu dikatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri, Kependudukan dan Catatan Sipil itu akan mempermudah, membantu dan yang paling bahagianya aku baca di berita itu adalah dijamin tidak akan ada diskriminasi. Dan tujuan dari iktp ini selain untuk mempermudah akses bagi kawan-kawan transgender, juga untuk kita akan punya hak gitu loh.
dengan iktp kan kita kan punya hak, dalam artian punya hak mengurus nasabah, buka rekening sebagai nasabah bank, terus urusan administrasi lainnya, misalnya juga kayak BPJS. Kalau ada urusan yang menyangkut untuk mengajukan hal macam apapun, misalnya juga kredit ya, kayak barang atau kredit barang itu juga harus pakai iktp. Nah, ini sangat membantu sekali dan ini kabar bahagia buat aku pribadi dan tentunya buat kawan-kawan semuanya juga pastinya. Jadi dipermudahnya apanya nih guys? Satu ya, kita tahu bahwa banyak sekali teman-teman transgender yang karena identitas gendernya, karena ekspresinya, dia kabur dari rumah karena mendapat tekanan dan diskriminasi di lingkungan terdekat, di lingkungan keluarganya, akhirnya dia kabur dari rumah. Yang kedua juga teman-teman banyak tidak meneruskan sekolah gitu loh, itu juga banyak dan akhirnya KTP jadi hal yang nggak penting gitu loh. Ini fakta ya. Dan aku punya beberapa teman-teman transpuan di Manado juga itu nggak punya iktp, dan waktu itu aku ada urusan untuk job make up, dan ketika aku bilang nomor rekening kamu berapa, mbak, aku nggak punya nomor rekening. Loh kok bisa? Soalnya aku nggak punya KTP mbak. Loh kok gimana? Soalnya aku udah lama banget mbak keluar dari rumah, jadi aku nggak sempat ngurus. Oh gitu. Nah itu artinya dia sama sekali nggak punya data kependudukan, akses atau kartu identitas diri ya, KTP tadi. Dan adanya berita ini aku senang banget, semangat banget. Aku pokoknya dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan ya segera gitu ya, aku bakal mencoba untuk ngurus iktp, melakukan perekaman, dan mudah-mudahan apa yang dijanjikan dalam berita itu benar-benar ada gitu loh. Dan ini berlaku di seluruh Disduk Capil di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman transpuan waria di luar sana, jangan lagi menunda. Jangan takut, jangan minder, jangan malu. Kita sama-sama punya hak sebagai warga negara Indonesia. Nah juga banyak sekali kesalahpahaman dari berita yang ada. Jadi gini ya guys, di iktp yang akan diterbitkan oleh Kemendagri itu, jadi sama sekali nggak ada kolom gender yang menuliskan transgender atau gender ketiga atau apapun lah ya, itu nggak ada. Jadi sesuai dengan bawaan lahir. Jadi di Indonesia kan hanya ada 2, laki-laki dan perempuan. Jadi itulah yang ditulis dari lahirnya dia, lahir sebagai laki-laki ya ditulis laki-laki, sebagai perempuan yang ditulis perempuan. Kan ada transgender man dan transgender woman. Jadi seperti aku ini adalah transgender woman, trans woman ya, kalau disingkatkan gitu, atau transpuan atau waria, kata umum yang seringkali kita dengar gitu dalam keseharian, lebih familiar kalau waria gitu ya. Jadi gitu, dan jadi kalau aku akan mengurus perekaman misalnya atau membuat iktp, jadi aku akan tetap ditulis sebagai laki-laki, kecuali bagi mereka yang sudah melakukan operasi atau pergantian nama dan sudah diputuskan oleh pengadilan secara hukum, ya akan ditulis sesuai dengan putusan pengadilan. Kalau dia misalnya sudah jadi transseksual atau transgender yang sudah melakukan penyesuaian kelamin, maka akan dituliskan sesuai putusan pengadilan tersebut, oh ya dia sudah sah sebagai perempuan, jadi ya dia akan ditulis sebagai perempuan. Tapi kalau seperti aku kan belum melakukan operasi pergantian kelamin, jadi ya wajar aku akan ditulis sebagai laki-laki. Tapi itu nggak masalah bagi aku. Yang aku seneng banget hari ini adalah bahwa ini jadi salah satu bukti bahwa Indonesia tuh sudah maju. Kita bisa memanusiakan manusia. Saya dan kamu juga sama-sama warga negara Indonesia yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama layaknya warga pada umumnya gitu. Jadi jangan salah paham bahwa kami sedang memperjuangkan legalisasi LGBT atau perkawinan sesama jenis. Enggak sama sekali ya. Jangankan bicara tentang
sampai ke ranah sana, sampai minta legal perkawinan gitu. Mau kerja aja susah, mau hidup aja susah. Jadi itu nggak ada pikiran ke situ. Jadi kalau kita membaca berita, harusnya kita membaca judul berita, harusnya kita membaca isi beritanya juga, supaya kitanya juga nggak salah paham gitu loh. Aduh, aku excited banget karena semangat banget sumpah. Jadi buat teman-teman di sana, di luar sana, kita harus yuk, mumpung Kemendagri membantu kita untuk melakukan pengurusan IKTP, yuk kita sama-sama ke Disdukcapil atau Discapil, apapun sebutannya di daerah masing-masing ya, ke Dinas Catatan Sipil gitu. Yuk kita ke sana, dan mudah-mudahan apa yang dijanjikan ini ada. Dan aku sempat terganggu sedikit, ada YouTuber yang mengatakan kok ini dilegalisasi, di apa sih namanya, difasilitasi. Ini kan memang fasilitas buat seluruh warga negara, jadi nggak ada yang masalah sih. Thank you so much, bye.